Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru atau motivasi dalam bersih-bersih rumah, kalian berada di channel yang pas karena ada aku di sini yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua. Dijamin setelah nonton video aku, kalian semua akan kembali bersemangat. Sebelum aku bersihkan kamar mandi, di sini aku mau buat dulu pengharum kamar mandi. Caranya mudah banget dan baunya itu sangat segar, kemudian tahan lama. Bahan utamanya adalah kamper yang bulat, yang kedua dauni sasetan, kemudian mangkuk untuk wadah. Teman-teman bisa juga menggunakan cup agar yang kecil. Cara membuatnya sangat mudah. Kita masukkan kamper bola ke wadah seperti ini, satu saja. Kemudian kita buka dauninya dan campurkan atau lumuri dengan pewangi pakaian. Jadi tujuannya supaya cairan pewangi ini meresap ke dalam kamper. Biasanya kan kalau kamper saja kita taruh di kamar mandi, itu tuh bakalan cepat mengecil. Tapi dengan dilumuri dengan pewangi, tujuannya itu untuk mengurangi proses penguapan. Jadi walaupun udah berbulan-bulan tapi tetap besar, tidak mengecil. Diaduk-aduk seperti ini biar merata semuanya, biar kebagian. Dan teman-teman bisa juga memakai pewangi pakaiannya itu mereknya bebas ya, mau Molto, Softener Soclean atau Downy. Nah aku pilih Downy karena memang wanginya itu seperti parfum. Nah kita juga bisa pakai cup seperti ini, lebih pas. Jadi pas dimasukin itu pas, ini satu. Kemudian campurkan lagi cairan softenernya seperti ini. Nah ini tuh warnanya cantik, tapi awas hati-hati jangan sampai diambil sama anak kecil ya teman-teman. Dikira ini tuh agar karena terlihat warnanya itu seger banget. Kampernya nanggung, ada satu lagi, jadi aku masukkan, kemudian aku tambahin lagi dauni. Jadi si dauninya ini cukup satu saset, kemudian satu kamper seperti ini udah cukup. Pokoknya udah menutupi semuanya. Jadi supaya lebih awet, si dauninya ini menutupi semua permukaan dari kamper yang bulat ini. Nah di sini aku juga punya contoh yang berbulan-bulan lalu aku bikin. Nah ini seperti ini. Jadi yang tidak terendam sama pewangi, yang warna kuning ini mengecil. Tapi yang warna hijau ini tetap besar ya, walaupun sudah lama. Ini tuh udah 1 bulan lebih, bahkan udah 2 bulan sepertinya. Tapi masih bentuknya itu masih besar, kemudian wanginya juga masih wangi kamper gitu. Nah ini aku tambahin lagi dauninya, kemudian aku kocok-kocok seperti ini biar merata ke seluruh permukaan kamper. Nah supaya teman-teman bisa melihat perbedaannya, kamper yang terendam sama yang tidak. Jadi ini kalau yang hijau ini yang terendam sama pewangi, kemudian yang kuning ini tidak terendam. Nah ini kita bisa bandingkan, itu yang masih baru, kemudian ini yang sudah lama, tapi bentuknya itu masih sama seperti baru gitu, walaupun udah berbulan-bulan aku taruh di kamar mandi. Alhamdulillah kampernya sudah jadi, tinggal nanti disimpan di sudut kamar mandi. Ini tuh awet, kemudian wangi lagi. Dan inilah bahan-bahan yang mau aku pakai untuk membersihkan kamar mandi. Yang pertama adalah sabun cuci piring, kemudian sitrun. Di sini aku bukan iklan sitrun, tapi ini berdasarkan pengalaman saja ya teman-teman. Yang kedua ini soda kue, masih ada sedikit lagi bekas kemarin ngebersihin keramik. Ini ada spons masih baru teman-teman. Ini juga ada koas, ada 2 koas, kemudian ada sikat. Bahan-bahan ini selain membersihkan juga membuat kamar mandi bebas jamur dan bakteri. Yang kita butuhkan selanjutnya adalah ember.
karena ember ini tahan sama air panas. Nah, kita masukkan sitrunnya. Di sini aku pakai 2 sitrun karena kamar mandinya lumayan luas. Nah, ini aku pakai soda kue. Soda kue secukupnya saja ya. Nah, kemudian kita campurkan dengan air. Nah, nanti si soda kuenya itu akan bekerja, jadi akan berbentuk busa gitu. Kita aduk-aduk sebentar supaya merata. Nah, setelah kira-kira merata seperti ini, kemudian kita tambahkan sabun cuci piring. Dikira-kira saja ya teman-teman. Nah, ini aku pakai segini. Kita aduk kembali, kemudian ini pakai lagi air panas. Kemudian diaduk kembali dan siap untuk dipakai. Dan tadi kamar mandinya udah aku keluarin semua sabun-sabunnya. Pokoknya ini udah bersih, tinggal aku sikat-sikat saja menggunakan ramuan yang tadi. Dan kamar mandi yang bersih adalah kunci dari rumah bersih. Berapa kali sih teman-teman bersihin kamar mandi secara menyeluruh atau deep clean? Nah, kalau aku biasanya maksimalnya itu 2 minggu sekali ya teman-teman. Dengan catatan setiap hari setelah mandi pun selalu aku sikat-sikat lantainya, dan toiletnya juga selalu aku sikat setelah digunakan. Jadinya walaupun kamar mandi ini udah usia hampir 12 tahun, tapi tetap nyaman. Dinding dan klosetnya itu masih belum aku ganti. Tapi kalau keramik bawahnya itu 1 tahun yang lalu baru diganti karena memang si tanahnya ini turun. Mungkin dulunya tanahnya ini kan bekas urukan ya teman-teman, jadi menurun gitu. Nah, jadinya si keramiknya itu pada turun, kemudian jadi berlubang. Dan lama kelamaan jadi rusak parah gitu ya teman-teman. Akhirnya aku ganti. Nah, di sini dengan campuran sitrun, soda kue, kemudian sabun cuci piring, kita juga bisa membersihkan kamar mandi secara menyeluruh. Ini tuh bisa berguna untuk keramik, kemudian untuk keran di kamar mandi, toilet, pintu, pokoknya semua yang ada di kamar mandi bisa kita bersihkan dengan campuran tadi. Karena manfaat dari soda kue itu sendiri, kandungan dari natrium bikarbonatnya pada soda kue ini mampu membersihkan noda kerak di keramik, kemudian bisa menghilangkan jamur. Dan soda kue ini juga sangat efektif untuk membasmi bakteri yang jahat yang ada di kamar mandi. Kemudian untuk sitrun ini sendiri aku sudah membuktikan beberapa kali untuk membersihkan keramik ini benar-benar sangat bersih ya teman-teman. Nah, kalau misalkan tidak punya sitrun di rumah, kita juga bisa menggunakan lemon atau jeruk nipis. Nah, sama itu juga untuk membersihkan kerak pada keramik. Caranya sangat mudah, tinggal kita ratakan dengan koas seperti ini. Pokoknya kita ratakan ke seluruh permukaan keramik. Setelah itu diamkan beberapa saat, lalu disemprot. Jadi tidak perlu disikat pun udah sangat bersih. Nah, di sini aku ganti koasnya ya teman-teman, karena aku juga belajar dari pengalaman aku waktu dulu pernah membersihkan kamar mandi. Aku itu memakai sikat yang sama gitu teman-teman, karena aku pikir kamar mandi aku itu bersih, kemudian dari dinding, kemudian toilet itu tuh sama, aku perlakukan sama. Tapi ternyata itu salah ya teman-teman. Terima kasih aku ucapkan sama teman-teman yang sudah begitu besar perhatiannya. Dari sini aku mulai banyak belajar. Pokoknya kita itu harus benar-benar memisahkan, sikatnya itu harus masing-masing gitu teman-teman. Dari mulai sikat untuk dinding, kemudian untuk keramik bawah itu tuh harus masing-masing. Makanya tadi sebelum aku membersihkan kamar mandi ini, aku beli dulu ya teman-teman peralatan yang benar-benar baru. Sikatnya juga ini masih baru ya teman-teman. Kemudian sponnya juga itu khusus untuk mencuci di kamar mandi ini, tidak dipakai untuk cuci piring. Karena campuran bahan-bahan tadi udah habis, ini bagian lantai aku kasih baking sodanya, ditaburin begitu saja.
Aku kasih citron juga, ditaburin begitu saja, ditambah lagi sabun cuci piringnya. Kalau tadi untuk dindingnya itu tidak perlu disikat, tapi kalau untuk bawahnya ini perlu disikat karena memang si tekstur keramik bawah ini tidaklah rata seperti dinding ya teman-teman. Jadi harus disikat supaya lekukan-lekukan yang kecilnya itu dapat semua kotorannya. Nah, setelah aku sikat semuanya, di sini aku mau semprot pakai air. Kita gunakan shower saja. Dan kalau memang kurang yakin dalam kebersihannya, bisa juga pakai spons untuk mengangkat kotoran-kotoran yang menempel lebih kuat. Karena di kamar mandi aku ini kotorannya itu cuma dari cipratan sabun saja ya teman-teman. Jadi bukan dari kotoran semen atau misalkan kotoran cat, itu tuh udah bersih, udah bebas dari semua itu. Nah, yang ada di sini tuh yang bikin kusam itu dari cipratan sabun. Kalau mau kamar mandi kita selalu bersih dan wangi setiap saat, tentunya teman-teman jangan lupa bersihkan setiap hari. Nah, kemudian supaya kamar mandi tetap harum, tidak bau apek, jangan sekali-kali menyimpan handuk yang lembab di kamar mandi, apalagi handuk basah. Kalau kita setelah menggunakan handuk, kemudian handuknya itu basah, kita bawa saja keluar untuk dijemur ya teman-teman. Jadi jangan disimpan di kamar mandi. Kalau disimpan di kamar mandi, alhasil kamar mandinya itu bakalan bau apek. Karena di kamar mandi ini sudah lembab, ditambah lagi ada handuk yang basah, jadi makin lembab gitu teman-teman. Dan selanjutnya, supaya kamar mandi ini tetap harum, maka simpanlah kamper di kamar mandi. Tapi seperti yang sudah aku sebutkan tadi, bahwa kamper itu lama-kelamaan bakalan menyusut, bakalan ngecil ya teman-teman. Nah, supaya lama si kampernya ini tidak berubah, tidak menyusut, maka kita tambahkan di kamper tersebut dengan pewangi pakaian. Jadi dengan pewangi pakaian, si kampernya ini seolah-olah diikat gitu teman-teman. Jadi tidak akan menguap dan wanginya itu bakalan tahan selama berbulan-bulan. Nah, supaya kamar mandi bersih dan wangi setiap kali kita bersihkan, maka kita gunakan baking soda ya teman-teman. Karena baking soda ini sudah terbukti sangat ampuh menghilangkan bau yang tidak sedap. Jadi gunakan si baking soda ini setiap kali kita melakukan pembersihan kamar mandi. Dan kamar mandinya juga harus benar-benar rutin ya dibersihkan. Nah, kemudian yang kita bersihkan bukan cuma kamar mandinya, tapi juga peralatan mandi kita. Karena biasanya botol sampo, kemudian botol sabun, ini tuh bawahnya suka berjamur ya teman-teman, suka kuning, agak kekuning-kuningan gitu. Nah, lama-kelamaan kalau kita jarang menyikatnya, ini tuh terlihat sangat jorok dan menjijikan. Nah, di sini aku sikat pakai spons ya teman-teman supaya lebih bersih. Tadi aku bersihkannya pakai sabun cuci piring. Nah, kemudian jangan lupa gayungnya juga kita bersihkan, karena si gayung ini kan bakalan kena air terus. Embernya juga sama. Kalau setiap hari ketemu sama air terus, maka lama-kelamaan akan berlumut teman-teman. Jadi bakal kayak licin gitu, baik itu gayung ataupun embernya. Karena di kamar mandi aku itu tidak ada bak mandi ya teman-teman, sengaja supaya kamar mandinya ini terlihat luas, kemudian mudah juga dibersihkan. Nah, kalau bak kamar mandi itu kan susah ya dibersihkannya. Kalau ember gini jadi lebih mudah. Yang selanjutnya yang harus kita perhatikan supaya kamar mandi ini tidak bau, yaitu udara yang keluar masuk ya teman-teman. Jadi usahakan walaupun kamar mandi tetap harus memiliki jendela ya. Kalaupun kamar mandi kita tidak ada jendelanya, tapi setidaknya lubang udara itu harus ada ya teman-teman, supaya udara itu bisa keluar masuk. Jangan lupa juga kita bersihkan tempat yang ada kacanya ini ya, tempat sabun ini ya teman-teman.
Dan ini pewangi kamar mandinya yang sudah aku buat tadi dari kamper. Kemudian direndam dengan pewangi pakaian. Ini tuh harumnya tahan lama ya teman-teman. Untuk teman-teman yang pernah membuat tapi tidak harum, mungkin saja kamar mandinya itu luas atau mungkin kamar mandinya itu terlalu terbuka gitu teman-teman. Alhamdulillah kamar mandinya sudah selesai, sudah rapi dan bersih. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.